Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Oke, pada video kali ini kita bahas seputar gagal bayar di modal nasional. Eh, gue tidak hanya gagal bayar doang di modal nasional, tapi gue berikan tips dan solusinya agar kalian tuh tidak lagi ya dikejar-kejar oleh DC modal nasional ataupun Monas. Dan cara ini pernah gue praktekkan juga pada waktu gue galbay, dan juga ada temen gue yang galbay sana dan gue coba praktekkan cara itu dan ternyata ampuh banget ya. Dan itu gue pernah bagikan juga di Twitter gue ya. Pada waktu itu gue screenshot chattingan dari DC modal nasional dan gue berikan solusi dan tipsnya ya di Twitter, dan ternyata banyak komentar di Twitter gua, terutama di Japrian dari inbox Twitter. Oke, bagaimana sih cara mengatasinya agar DC modal nasional itu tidak lagi bawel dan tidak lagi nagih? Ya, memang modal nasional itu DC-nya bawel-bawel. Banyak orang mengatakan pinjol dari modal nasional ataupun Monas itu semi ilegal. Oleh karena itu, di sini gue bagikan tips dan solusinya seperti apa. Nanti juga akan gue tampilkan ya pertanyaan dari salah satu pengikut dari Twitter gua. Oke, sebelum kita masuki videonya, di sini gue minta kepada teman-teman ya bantu kepada teman-teman untuk membantu support dan dukung channel YouTube Tools Pinjol. Dan di channel ini ya, di sini channel yang kedua ya, karena di sini gue kasih tau dulu kepada kalian yang mungkin yang belum kenal gua di dunia kreator pinjaman online. Di sini gue kasih tahu ya, gue sebenarnya udah punya akun YouTube, itu subscribernya sudah 7.200 yang bernama Angela Pangestu. Tetapi di channel itu ya telah dinonaktifkan oleh pihak YouTube. Oleh karena itu gue di sini bikin channel yang kedua ya. Jadi buat kawan-kawan yang peduli dengan informasi tentang pinjaman online, silahkan kalian bantu support dan dukung agar masyarakat di luar sana lebih paham dan lebih mengerti tentang dunia pinjaman online ketika dia gagal bayar ataupun sebelum dia melakukan pinjaman online. Oke, akan gue bahas ya, kalian dengarkan dan simak baik-baik ya. Sebelumnya gue udah lama banget itu ya, sebenarnya soal gagal bayar di modal nasional gue sendiri itu sudah lama banget, dan sini gue angkat lagi ceritanya ya. Gue memiliki ya tagihan di modal nasional cukup lumayan besar ya, 1,5 juta rupiah. Dan gue sudah galbay juga sudah lama banget, udah hampir 1 tahun. Pokoknya gue kalian yang suka nonton video gue itu, gue galbay udah 1 tahun. Pokoknya umur semua pinjaman online gue yang sudah gue galbay itu umur udah 1 tahun ya. Tapi di sini gue bahasnya di modal nasional ya. Jadi gue galbay di modal nasional itu memang udah niatan banget ya guys. Nah, gue modal nasional gue galbay ya. Gue tahu kalau modal nasional ini ya memang semi ilegal ya, karena cara penagihannya seperti kayak ilegal. Yang kedua dari izin dari akses ataupun izin dari aplikasi itu ya seperti kayak ilegal. Makanya dibilang tuh banyak orang-orang semi ilegal ya, terutama di bagian dari sistem penagihannya si DC-nya ini ya, seperti kayak ilegal nagihnya. Mungkin kalian yang sudah galbay di sana mungkin pasti tahu ya, udah pernah ngerasain. Tetapi gue di sini bagikan tips dan solusinya menurut pengalaman pribadi gue, dan gue pernah praktekin juga ya. Jadi pada waktu itu gue galbay di modal nasional baru telat 1 hari, itu udah bawel banget, udah berisik banget, udah ancam sana sini, ancam katanya mau dihubungi tempat kerja dan lain-lainnya. Pokoknya banyak ya, berbeda dengan pinjaman online lainnya ya. Nah, setelah itu ya kebetulan nomor kontak darurat gua semuanya, dan juga isi kontak buku telepon gua itu bukan asli punya gua sendiri ya, tetapi itu ya gua punya temen gua sendiri. Jadi punya temen gua ya, gua minta sama temen gua yang di luar, orang yang gua nggak kenal, gua minta gua upload ke HP gua untuk pinjaman online, karena buat antisipasi adanya ya penyebaran data. Jadi kalau disebar gue nggak malu-malu banget ya. Gua kalau disebar ya nggak malu-malu banget. Pasti kalian juga sama, kalau disebar data itu yang paling kalian takutkan adalah malu gitu ya.
Nah jadi pada waktu itu buat satu hari gue galbay di modal nasional dan bener aja desanya itu sudah menghubungi kontak darurat. Wah kacau banget. Dan kebetulan kontak darurat itu adalah kontak darurat gue pribadi. Dan gue ngeliat di HP gue yang satu lagi, weh modal nasional nih nge-WA, tolong sampaikan kepada orang ini meminta tagihan utang di pinjaman segera dibayarkan, modal nasional bawahnya. Seperti itu kan. Nah setelah itu gue punya kesempatan untuk gue debatin. Jadi seolah-olah tuh gue sendiri adalah kontak darurat. Gue debatin sampai dia nggak bisa ngomong. Ya, gue debatin sampai dia nggak bisa ngomong. Hasil dia nggak bisa nggak bisa ngomong banyak gitu. Nggak bisa ngomong banyak. Setelah itu dia hilang. Dan itu cuman sampai 3 kali. Jadi nomor yang pertama dia hubungi kontak darurat, setelah gue debatin hilang. Ada lagi nomor yang masuk lagi, sama seperti itu sampai 3 kali. Ketiga kalinya itu nomor kontak darurat tidak lagi menghubungi si kontak darurat ini. Ya, jadi solusinya bagaimana bang? Kalau misalkan kalian pinjaman online gagal di pinjaman online, dan ini sebenarnya berlaku untuk semua pinjaman online ya. Tapi di sini gue memberikan contoh di modal nasional karena gue mengalami sendiri pada waktu gue galbay di modal nasional itu kontak darurat gue sudah direcokin ya. Dan bahkan juga ada lagi gue galbay di pinjol, tapi gue hampir mau berantem sama teman gue karena teman gue jadikan kondar, dan teman gue ini nggak ngerti tentang pinjaman online, dan hasil gue bertengkar. Oke, lanjut lagi. Bagaimana solusi dan tipsnya bang kalau misalkan dia menghubungi kontak darurat? Apakah nomor kontak darurat yang ada di aplikasi itu bisa dihapus atau tidak? Ya, jawaban gua tidak bisa dihapus. Ya, nomor yang kita sudah cantumkan di dalam aplikasi itu tidak bisa diotak-atik. Ya, tidak bisa diotak-atik. Tapi kalau udah bilang bang bisa tuh kontak darurat yang sebelumnya gua sudah tautkan di aplikasinya terus gua ganti, itu bisa bang? No, itu nggak bisa bro. Nah, solusi dan tipsnya adalah kalian sebagai kontak darurat ya. Di sini gue bahas yang kontak darurat dulu. Bagi kalian yang kontak darurat tidak meminjam tapi ditagih ya, saran gue kalian jangan pernah membalas pesan DC-nya. Satu paragraf, 2 paragraf, 1 kalimat, kalian jangan pernah membalas DC-nya. Jangan pernah membalas ataupun menjawab pesan dari DC pinjaman online kalau kalian sebagai kontak darurat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian harus memblokir. Setiap DC-nya itu WA kontak darurat, kalian sebagai kontak darurat, kalian wajib memblokirnya. Ya. Kalau kalian memang paham dengan pinjaman online, silakan kalian berargumentasi ya. Tapi untuk efektifnya ya kalian blokir saja ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalian yang seterusnya di si peminjam ini kalian harus tenang dan harus santai. Tidak usah terlalu memikirkan wah pinjol ini keluar kondar atau pinjol ini menghubungi kondar. Yang namanya pinjol itu sudah pasti bakalan menghubungi kontak darurat. Sudah pasti dia bakalan menghubungi kontak darurat. Apalagi kalau kontak darurat kalian atau buku telepon kalian itu asli. Wow, sudah pasti mereka akan menghubungi kontak darurat. Bahkan mereka bakalan ngerecokin atau mengganggu aktivitas tempat kalian bekerja. Kalaupun nomor telepon tempat kerja kalian itu asli. Wah, itu banyak kejadian bro. Di grup Telegram gua menceritakan soal itu. DC-nya ya mengganggu aktivitas kantor tempat dia bekerja. Dan dia nanya dan bagaimana dia cara ngeblokirnya. Ya namanya telepon kantor ya gua nggak tahu lah cara ngeblokirnya gimana. Tapi saran gua ya nggak usah direspon gitu. Nah itu bagi si peminjam, nggak usah dipikirin. Kalian cukup himbau kepada kontak darurat, bilang bang atau bu jangan pernah direspon, itu modus penipuan. Udah gitu aja gitu ya, bilang seperti itu. Biar si kontak darurat ini ya segera untuk melakukan pemblokiran ya, atau tidak akan merespon chat dari DC-nya. Nah itu bagi si peminjam. Lalu bagaimana kalau misalkan kalau misalkan DC-nya ini masih tetap bandel? Maksudnya bandel adalah
terus menghubungi kontak darurat. Ya, pokoknya seperti ini. Setiap dia WA, setiap dia telepon, blokir. 100 nomor, 200 nomor, 1000 nomor, kalau dia menghubungi kalian sebagai kontak darurat, lakukan blokir. Dan mereka mempunyai banyak telepon itu akan kebuang sia-sia, cuman gara-gara satu kontak doang. Ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman ya, kalian itu nggak usah lagi ya menanyakan atau berpikir ada salah satu aplikasi pinjol yang nggak keluar kontak darurat ataupun yang menghubungi kontak darurat. Kalian buang pikiran itu. Kamu ambil baiknya saja bahwa pinjaman online itu ya sudah pasti akan menghubungi kontak darurat atau menghubungi tempat kalian bekerja. Itu sudah pasti, bro, karena mereka berpikir dengan cara seperti ini ya si peminjam akan terasa malu dan terasa akan takut dan akhirnya nanti akan membayar. Itu cara DC. Tetapi kalau kalian biasa-biasa saja, DC-nya akan bingung sendiri. DC-nya akan bingung dengan cara seperti ini tidak membuahkan hasil. Dan akhirnya si DC-nya akan capek sendiri dan dia akan meminggirkan data kalian dulu untuk ditagih, tapi dia menagih di data yang lain. Artinya nasabah yang lain dulu. Tapi kalau kalian merespon, baik itu kontak darurat, kalian sendiri, kalian merespon misalkan DC-nya WA, itu kalian bakalan terus-terusan di WA, bakalan terus-terusan dihubungi ya. Jadi kalau misalkan kalian memang mau galbay, ya sudah, nggak usah direspon sedikit pun pesan dari DC ya. Dan oke, di sini akan gue tunjukkan dari salah satu pengikut gua, dan dia menanyakan soal mode nasional di dalam inbox Twitter gua. Nanti akan gue tampilkan, kalian lihat dan perhatikan. Oke, di layar monitor komputer gua. Nah, ini adalah salah satu dari pengikut Twitter gua dan dia inbox seperti ini ya. Selamat siang kak, mau bertanya mengenai Twitter kakak yang ini. Ini gue udah lama banget, 29 Juli dia baru inbox. Begini DC, gua kan pertama Twitter gini. Beginilah DC pinjol modal nasional lagi utang ya dengan cara membuli debitur. Ya memang sebelumnya DC dari pinjaman online modal nasional itu menagihnya dengan cara-cara ngebully ya, alias mengatai gitu kan. Modal nasional tidak ada DC lapangannya. Ya kan, di sini gue bilang modal nasional tidak ada DC lapangan. Jadi gue suruh orang-orang mengikut dari Twitter gue ya bawa adem aja dan jangan pernah merespon. Di sini gue sering banget mengatakan jangan pernah merespon chat dari DC. Dari sini gue berikan screenshot ya cacat dari DC pinjaman online modal nasional. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Ya di sini gue ceritanya kontak darurat, bro. Di sini gue cek kontak darurat. Bukan, ini gue sendiri ya. Nah, di sini ada berapa? Nah, di sini gue dibilang pengangguran ya tuh. Di sini gue dibilang pengangguran ya. Terus gue jawab lagi kerja yang benar makanya sesuai prosedur. Anda nggak ngerasa buktiin, besok cek mutasi koran. Anda takut berarti Anda terbukti nggak mau bayar. Beres perkara Anda Sherlock bisa tim visit. Saya nggak mau bayar. Dan di sini gue jawab saya nggak mau bayar, beres. Nah, memang gue nggak mau bayar karena desanya dari awal udah nggak benar banget. Nah, terus lanjut lagi. Kalau nggak salah jangan takut. Nah, aja ketawa-tawa ngeledek dong ya. DC begini loh kerjanya, nggak punya duit tuh ya kan ya. Ini mulai menghina nih. Terus lagi dia bilang kerja jangan ngutang, nggak mau bayar. Kerja jangan ngutang, mau nggak tahu lah, DC namanya begitu. Bingung gue tulisan sama DC ya. Di sini tweetan gua seperti ini ya kan. Jadi buat teman-teman yang mau mau laporan tentang pinjaman online, silahkan kalian inbox gue di Twitter. Ini ya nama Twitter gue ya, Angela Pangestu ya, Angela garis bawah Pangestu. Nah, terus lanjut lagi screenshotan yang berikutnya, kalian bisa lihat di sini ya. Ini sebagai contoh ya bagi kalian yang saat ini memang gagal bayar di pinjaman online modal nasional. Kalian dengarkan dan simak dan pahami ya, jangan pernah men-skip video ini agar kalian tuh paham dan mengerti ketika kalian gagal bayar di pinjaman online ataupun di pinjaman online modal nasional. Dan ini berlaku untuk semua pinjaman online ya kan. Nah, terus lanjut lagi di sini lagi. Nah, ini screenshot kedua yang tadi nih ya. Tuh kayak gini modal nasional tuh. Modal nasional lagi seperti ini nih. Nggak punya duit, jangan Allah tuh DC kalau ngechat begini puyeng gua, pala gua ngebacanya. Terus lanjut lagi, minta sama bapakmu. Oke, atau terburem-burem. Ya, seperti ini.
Nah, maunya sama kamu, gaji kurang sampai mincol. Jadi tuh desanya udah kehabisan akal buat nagih, akhirnya dia begini ngecengin orang ya kan. Terus lanjut lagi, gue cuma ketawa-tawa doang karena kan gue sudah bilang dari awal, ketika kalian dihubungi oleh DC dari pinjaman online ya, kalian harus berperilaku ya santai, nggak usah tegang gitu, santai slow. Nah terus lanjut lagi, lain kali kerja yang benar ya saya sesuai prosedur. Di sini gue ngasih tahu ke dia ya bahwa kalau kerja kita benar ya makan kita akan dapat uangnya gitu. Udah jelas ada data diri nggak mau bayar kata dia gitu kan, udah jelas nggak mau bayar. Udah jelas nggak mau bayar masih ditagih, gue balikin kayak gini dong ya kan. Terus dia nggak bisa ngomong lagi ya kan, dia bilang duit orang balikin. Ini lama banget gue di tanggal 29 Juli ya, di 29 Juli. Dari sini banyak banget laporan dari Twitter, pengikut Twitter gue ya, dan dia banyak banget menanyakan ataupun request ataupun cerita tentang pengalaman dia galbay. Oleh karena itu buat teman-teman yang saat ini ya memang terjerat dalam tentang pinjaman online, silakan kalian nggak paham nggak ngerti, silakan simak video gue ataupun kalian kalian ikuti saja. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.